Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Dan pagi hari ini seperti biasa jamaah saya sudah bersama guru-guru kita. Ada Ustazah Aziza, Masya Allah. Ustazah apa kabar? Waalaikumsalam, Masya Allah. Sehat ya? Sehat selalu Ustazah, Masya Allah. Ada Habib Usman bin Yahya juga jamaah. Masya Allah. Sehat ya Bib ya? Sehat, alhamdulillah. Kelihatan Bib, Masya Allah. Ustaz Syam juga? Alhamdulillah, selamat pagi. Pagi semuanya, Masya Allah. Pagi hari ini jamaah kita akan membahas soal mood booster ya. Kadang kita juga pengen tahu nih, pasti jamaah juga penasaran apa aja sih yang bisa menjadi mood booster kita. Terus bagaimana cara mendapatkan mood booster tersebut. Kita bahas pagi hari ini jamaah sesuai tema kita. Kamu mood booster aku, Masya Allah. Tadinya aku datang ke sini agak gak enak gitu moodnya, aduh bete apa segala macam. Tapi pas ketemu guru-guru kita yang ada di sini jadi kayak moodnya jadi bangkit lagi. Insya Allah bisa menjadi mood booster juga ya. Karena ngomongin soal hati sih ya Ustadz Syam ya. Kita gak pernah tahu soal hati ini kadang-kadang. Dari hati ke hati. Lah ngeri ya, ngeri. Aku pengen tahu nih mood booster. Faktor luar atau faktor eksternal apa aja sih yang dapat mempengaruhi mood booster kita, suasana hati kita dalam sudut pandang Islam. Dan juga apa nih, jamaah juga pasti pengen tahu nih yang dapat membuat suasana mood seseorang itu mudah berubah-ubah. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustazah Azizah dan Mas Soni serta seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang mood booster, padahal penonton kita nenek-nenek nggak ngerti apa itu mood booster. Harus dijelaskan dulu mood booster ya. Mood itu adalah yang namanya suasana hati. Suasana Ya, hati. bahasa sederhananya suasana hati. Booster itu artinya adalah yang membangkitkan gitu. Ya. Jadi yang membangkitkan suasana hati. Ada good mood, ada bad mood. Nah. Ya, kalau good mood berarti suasana hatinya lagi baik. Kalau bad mood berarti suasana hatinya lagi buruk. Jadi yang kita mau bahas bagaimana menjadi booster, menjadi yang namanya pemicu, menjadi good mood, bukan bad mood gitu ya. Ya. Jadi kan ada juga pemicunya bad mood gitu, ada Ya. juga pemicunya good mood. Jadi subhanallah, mood itu adalah suasana hati. Ada yang kalau anak muda sekarang mengatakan begini, mudian gitu. Mudian tuh gampang banget berubah-berubah suasana hatinya. Apakah ada faktor yang menyebabkan hal demikian? Yang sebenarnya sering menyebabkan mood itu berubah adalah cuaca juga. Cuaca. Kita nih anak pondok, paling kangen sama orang tua. Kalau udah maghrib, ada setelan murattal di masjid, pakai lagu Imam Musyari Rashid Al-Afasi, bahas tentang hari kiamat. Lalu kita di pondok, di asrama. Tega bener orang tua aku bawa aku ke sini. Mereka ndak sayang apa sama anaknya ini. Merenung, Masih kecil anaknya dibawa ke pondok. Itu berenung sedih itu, itu mood itu. Itu mood, perasaan. Tapi ada beda antara mood dengan emosi. Kalau kata psikologi, emosi itu adalah sesaat gitu. Jadi emosi adalah sesaat. Misalnya nonton film nih, ih sedih banget, tiba-tiba sedih gitu. Nah setelah sedih ini, yang berkepanjangan setelah itu yang mempengaruhi dia. Aduh malas ngapa-ngapain. Nah itu disebut mood. Moodnya. Jadi kalau emosi yang sesaat yang langsung, tapi kalau mood itu adalah yang mempengaruhi. Bisa beberapa menit, beberapa jam, bahkan beberapa hari atau sampai berminggu-minggu moodnya. Waduh. Jadi subhanallah memang yang mempengaruhi adalah faktor eksternal. Suasana yang pertama adalah cuaca. Kemudian yang kedua berarti lingkungan luar rumah gitu ya. Maksudnya di lingkungan luar rumah. Yang kedua adalah faktor apa? Faktor ibadah. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak hadis baginda Nabi SAW itu berkaitan tentang keimanan. Kenapa? Karena yang paling kita butuhkan itu adalah iman. Seandainya bukan karena iman, kita ini kacau banget hidupnya gitu. Ya. Selalu mau logika aja, selalu mau menyangkut dirinya aja. Tapi karena ada keimanan dalam diri manusia, sehingga ada sesuatu yang terjadi dari luar, faktor eksternal yang terjadi, dia ingatnya surga gitu. Dia ingatnya neraka. Orang kalau ngikutin mood, itu nggak ada yang sholat 5 waktu.
sholatnya ikut mood gitu. Moodnya dia aja. Aduh lagi nggak Kapan mood mau nih sholat kapan asar besok enggak. aja deh. Iya. Lagi nggak mood nih sholat isya nanti aja deh gitu. Ah. Lagi nggak mood nih sholat subuh. Padahal lagi bangun sholat subuh gitu. Betul. Tapi lagi nggak mood gitu. Padahal ternyata yang menentukan seseorang itu adalah kedekatannya dengan Allah yaitu keimanannya. Kalau orang punya keimanan, dia tidak mementingkan moodnya. Nomor 2 mood. Walaupun mungkin suasana hatinya tidak enak. Akhirnya dia sholat pun ya tidak seperti sholat biasanya. Tapi karena dia mengingat adalah pertanggungjawabannya di hari kiamat. Dia takut bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak tidur, tidak pernah mengantuk, maka dia selalu menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia abid, ya. Sering kami sampaikan bahwa beda antara hamba dengan karyawan. Kalau karyawan pakai jam kerja, tapi kalau hamba tidak ada jam kerja. Tidak ada jam kerjanya. Baik Anda sedang sholat, lagi nggak sholat, tetap Anda hamba. Baik di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, tetap Anda adalah hamba. Jadi tetap wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah Anda lagi good mood atau lagi bad mood. Jadi faktor lingkungan sekitar yang pertama. Yang kedua faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah, ingatnya hari akhir, insya Allah walaupun dia lagi bad mood, dia tetap beribadah kepada Allah. Dan tahukah kita ketika kita beribadah kepada Allah, Allah itu yang maha membolak-balikkan hati. Jangankan mood. Ya, perasaan aja Allah bisa rubah dalam sekejap. Jangankan itu, semua Allah bisa idza arada syai'an ayyaqulahu kun fayakun. Gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu. Jadi kalau lagi bad mood, jangan lupa ibadah karena ibadah itu membuat mood kembali bangkit lagi. Masya Allah, happy tingkatkan lagi. keimanan kita ya. Iya Ustaz, ya. dong. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Sama-sama, ya. Sani. Baik jamaah yang ada di rumah sekarang, jamaah kira-kira lagi bad mood apalagi good mood nih. Nah kalau misalnya lagi bad mood, semoga dengan nonton tayangan kita pagi hari ini insya Allah menjadi good mood dan insya Allah berkah hidupnya pagi hari ini. Biasanya kalau ibu-ibu lihat Sony Iya. lagi good mood sih. Masya- Langsung good mood. Enggak, Masa sih? biasanya pada kesel. Kenapa? Ini jahat nih orang nih, apa Wih, segala ini macam. suami zolim nih ya. Iya, Dalam aduh. sinetron gitu. Salah nih hostnya pagi hari ini aku nih, jangan nih enggak ya. Aku menyenangkan kok, Masya Allah. Jamaah nih ada lagi yang menyenangkan nih. Parodi istri yang cemberut dan ngambek terhadap suaminya. Wah, kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Tuh istri tuh kalau lagi bad mood kadang-kadang suka begitu ya. Kenapa Kak Sony langsung ngeliatin saya begitu? Kita nanya sama perempuan satu-satunya nih pada pagi hari ini nih ada di sini guru kita Ustazah Liza Aziza. Masya Allah, pertanyaannya ada berapa huruf Z yang tadi saya sebutkan? Berapa ya? Hitung dulu ya. Ustazah Liza Iya, Aziza. Kak Sony. Ada tiga. Iya, Oh, lebih ya. berarti gitu. Baik Ustazah, aku tadi kan tayangan tadi tuh kelihatannya kayak perempuan tuh kadang suka lagi moodnya ya swing lah apa segala macam. Kadang lagi bagus, kadang lagi enggak. Tapi kan sebenarnya kalau mood yang bagus kan berpengaruh terhadap suami ya. Kalau perempuan nih, kalau misalnya masa muka gak enak apa segala macam kan takutnya mood suami jadi gak enak juga ya. Bener gak jam yang ada di rumah nih? Nah bagaimana nih sekarang cara menjadi istri yang dapat menjadi mood booster untuk suami? Masya Allah. Dari sudut pandang seorang istri. Silakan Ustazah. Izin Ustaz Syam, Habib, Matanullah Bituli Hayatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Melihat tayangan tadi Masya Allah ya. Gimana suami bisa menjadikan seorang istri mood booster buat dia sendiri. Tapi itu malah ambek-ambekan gitu ya Allah. Masya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nisa in nazarta ilaiha saratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baiknya wanita bila dipandang suami pandai menghibur hati. Ya Allah Kak Sony, dandan mak buat jadi suami.
Abis bedaknya Neng pakai kapur barus. Artinya? Alisnya tebelin pakai sifat Mekah Kak Sony. Jedat. Jadi ini mah ada alis dikerok Oh sampai keren lenang. pantun tadi enggak ya? Aku pikir pantun atau pakai artinya Kok jadi lagi. pantun. Kadang Enggak ya? ibu-ibu gitu nggak mau dandan buat suami. Dandan abis bedaknya Neng pakai kapur barus. Kalau orang Sunda pakai kapur barus, tau kapur barus? Kapur baru Nah, ada tahu. kapur tuh kita tepak-tepakin itu biar putih ya. Ditepak-tepakin. Iya sifatnya alisnya disipatin pakai sifat Mekah jedat jedut biar cakep kan ini mah ada alis dikerok sampai lenang. Oh, Pakai shadownya murah. Iya. Keluar rumah breg hujan atau ngaleh-leh. Mirip kelong wewe. bingung jalannya. Kok gelap gitu ya? Pakai baju bagus bakal suami ibadah. Ibadah. Ini kan lain juga nih ibu-ibu kalau di majelis taklim pakai baju bagus bakal kondangan. Kerudung bagus ke pengajian doang lah di rumah pakai dalaman gak ada kancingan idih ngeri banget dah tuh. Masya Allah dandan buat jadi suami datang suami senyum. Ini mah suami datang bibir bawah ke kanan bibir atas ke kiri menyon Nah, bibirna. gimana Contoh Siti Aisyah nggak pernah dipanggil sama Nabi namanya doang Isah Kadieu come here kesini enggak apa yang dipanggilnya ya Humairo hai si merah pipi saya mau nanya nih emak di rumah suka disebut nggak Humairo sama suaminya. Ayo, Kadang boro-boro sebut ngaku. Humairo katanya nih Kak Sony. Boro-boro sebut Humairo atau pipin lagi kokolotan hungkul ya. Dan buat jadi suami insya. Allah. Suami datang cium tangannya tatap suami penuh dengan cinta. Ini mah kadang ada cium tangan sama suami setahun sekali. Waduh. Pas lebaran doang. Iya bener. Heeh. Kalau nggak lebaran juga atuh mah abis Jumatan kayak seminggu sekali nggak apa-apa dah cium tangan sama suami. Ini ibunya ngomong lagi. Apa? Boro-boro saya mau cium tangan sama suami. Ustazah emang apa emang lakinya kagak Jumatan? Ya. Makanya kalau Aduh. suaminya nggak mau ke masjid, gantian emak yang ke masjid. Khairun nisa inna dzarata ilaiha saratka. Sebaik-baiknya wanita bila dipandang suami pandai menghibur hati. Wa in amartaha ata'atka. Apabila disuruh selalu mentaati. Suami nyuruh pakai jilbab, Neng, cakep, udah pakai jilbab, pakai. Suami nyuruh tutupin aurat, tutupin. Suami minta jatah kepada istrinya tapi istri menolak, maka malaikat melaknatnya sampai keesokan harinya. Nauzubillah. Ini terkadang di mayoritas kehidupan kita, istri lebih kaya daripada suami, nggak mau dia taat. Malah pakai bilang lu Syarkim, kagak mau kawin sama kita mah, kagak bisa makan-makan acan. Aduh, Ya Allah. nauzubillah. Contoh Siti Khadijah Kubro cantik kaya raya bunghar tuh Siti Khadijah tapi nggak pernah manggil suami namanya doang mad ambilin air nggak pernah. Apa yang dipanggilnya? Kanjeng Nabi punya pangkat Rasul dipanggil pangkatnya ya Rasulullah salamun alaik. Rasul punya pangkat Nabi dipanggil pangkatnya ya Nabi Allah salamun alaik. Makanya kalau emak punya laki lakinya RT panggil be pangkatnya. PRT gitu? Gitu Oh, deh iya. jadi. Wa in amartaha atau atka apabila disuruh selalu mentaati. Wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Tatkala suami jauh bisa menjaga harta dan dirinya. Insya Allah jadi Masya istri yang Allah. soleha. Amin. Amin. Rabbal Kalau alamin. istri kayak gitu berarti sejuk aja ya bawaannya mau di rumah aja. Insya Kalau pulang juga semangat gitu kan ya. Tawarin minum. Ayang mau teh apa mau susu. Ntar lakinya bilang cucu gitu. Mau cucu jadinya katanya. Karena punya anak belum udah mau cucu kayak gitu. Baik jamaah lagi. Jadi Ustazah terima kasih Ya, untuk sami-sami, penjelasannya. Kak Sony. Masya Allah. Semoga jamaah yang ada di rumah bisa terinspirasi dari ini. Bisa menjadi istri yang baik juga dan suaminya juga malah bisa mengajarkan yang baik-baik pada jamaah. Kepada keluarganya juga gitu kan. Nah aku juga sering ngeliat nih ya kalau misalnya Habib Usman nih kalau sama istri nih Kartika Putri Masya Allah romantis banget gitu. Masya Allah. Iya sweet banget gini. Pasti ada resepnya dong kan kadang kan kalau Habib ya pasti belajarnya pasti dari para nabi-nabi terdahulu juga nih yang iya dong yang dimana punya panggilan-panggilan khusus gitu mungkin untuk istrinya. Aku pengen tahu apa aja sih panggilan-panggilan itu dan artinya itu yang bagus-bagus apa kalau tadi kan Ustazah bilang ada Humairoh itu kan si pipi merah ya. Si pipi merah. Nah yang lain apa lagi Bi? Mohon penjelasannya Habib Usman. Silakan. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Thumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman
nikmat sehatul afiyah, sehingga kita bisa menyaksikan Islam itu indah, yang dimana kita berharap akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, insya Allah untuk diri kita, istri kita, suami kita dan anak kita menjadi sebuah keberkahan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pujian terhadap istri bisa membangkitkan dan menambahkan sebuah cinta dan kasih sayang. Ini adalah sebuah hal yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah seringkali mencium istrinya, mencium kening istrinya dengan kalimat cintanya, sayangku, cintaku, jantung hatiku. Masya Allah. Tadi Ustazah menyampaikan, ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, wahai yang jago masaknya. Istrinya jago masak gak? Jago. Yang masakannya enak, dipanggil tuh dengan masakannya enak, padahal gak enak. Karena waktu itu istrinya Rasulullah SAW agak kasinan. Tapi dibilang tetap, wahai yang membuat masakan enak. Masya Allah, disanjung, disayang. Karena apa? Karena sebuah kecintaan. Yang cinta itu didatangkan dalam lubuk hati yang paling dalam adalah sebuah cinta. Yang dimana cinta tersebut adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan antara suami dengan istri, istri dengan suami. Dan Rasulullah juga tidur di pangkuan istrinya karena cintanya. Nah, dengan kalimat tempat ini nyaman bagiku, wahai tempat yang nyaman, ya kan? Rumahku, jantung hatiku, tempat yang bisa menyenangkan hatiku. Di pangkuannya Rasulullah tidur di tempat tersebut, dibelai istrinya, dipuji rambutnya, masya Allah. Ini adalah bentuk cintanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai istrinya untuk dicontohkan kepada siapa? Kepada umatnya. Rasulullah mempunyai istri yang bermacam-macam tabiatnya, wataknya, sifatnya, karakternya, sehingga mencontohkan bagi wanita-wanita yang lain untuk mengikuti istrinya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangkan sebuah kebahagiaan dengan kebahagiaan yang luar biasa, yang dahsyat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. An nikahu barakah wa asyarahu mu'nah. Nikah adalah sebuah keberkahan. Cinta dan kasih sayang merupakan perintah Rasulullah SAW dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergaulilah istri kamu dengan baik, sayangilah mereka dengan baik, cintailah mereka dengan baik. Agar apa? Agar mendatangkan sebuah kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Pujilah istrimu sehingga menambah keberkahan. Cintailah istrimu sehingga mendatangkan sebuah kebaikan. Ketika dia masak, pujilah dia. Ketika dia mencuci pakaianmu dan anak-anakmu, puji dia. Ketika apa lagi? Ketika membersihkan rumahmu, puji dia. Karena apa? Wanita itu senang dipuji. Wanita sangat bahagia dipuji. Oleh karena itu, suami yang soleh, suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya, memuji istrinya berulang kali, sering kali. Sehingga yang tadinya rumah tangganya agak retak-retak dikit, ditambal. Yang tadinya ribut-ribut dikit, ditambal. Yang tadinya ada satu hal yang dimana jadi keributan, insya Allah dengan memuji menjadi datangkan kebaikan. Masya Allah, jadi itu resepnya. Betul. Ya Allah, saling memuji, saling ngasih yang terbaik ya Bib ya. Betul. Masya Allah, semoga langsung bisa kita praktekin ya jamaah yang ada di rumah ya. Yuk lanjut lagi yuk, sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam deh. Ustadz Syam. Apa itu pertanyaannya? Ini kalau tadi kan kita udah bicara yang sweet-sweet nih, yang romantis-romantis Yang ya. romantis, Karena kan kita punya pasangan romantis. ya Iya, kan. Ustadz Syam punya Nah, pasangan. kali ini aku mau nanya mengenai ajal. Iya, giliran ke aku aja loh. Ajal ya. Enggak, ini berhubungan juga. Kadang nih, Apaan? mungkin ya ada yang namanya ajal sehingga akhirnya kita meninggalkan pasangan kita. Atau mungkin gini deh, kalau nggak masalah pekerjaan nih. Akhirnya kita meninggalkan pasangan kita. Sampai akhirnya pasangan kita yang ditinggalkan itu jadi moodnya hancur gitu. Itu harus gimana tuh? Broken heart lah ya. Broken heart. Karena ditinggal mati misalnya. Atau ditinggal, ya pokoknya sesuatu yang ditinggal gitu ya. Ya. Yang namanya manusia biasa kan kita pasti akan merasakan kesedihan. Ya. Bahkan Nabi pun itu pernah merasakan kesedihan. Ya. Nabi loh orang yang pasti dijaga sama Pasti Allah sedih loh. itu ya. Pasti sedih. Jadi ternyata penjelasannya setelah yang satu ini. Allahu Akbar. Udah serius-serius jadi ternyata digantungin lagi. Baik deh jamaah, kalau gitu jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini akan dijelaskan sama Ustadz Syam. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.